hati yang merasa sakit itu di sini. Kalau qalbun dipahami hati seperti yang ada dalam terjemah, bertentangan dengan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para hadirin sekalian, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir berkumpul untuk kembali pula kita bersama-sama mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran, sehingga petunjuk itu dapat dipahami secara tepat, termasuk petunjuk dalam bentuk istilah-istilah. Kita menggunakan untuk membahasnya atau pemahamannya, penafsirannya, menggunakan metode Al-Quran bil-Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhu ba'dahu. Dan sekalian, kemarin kita pernah membahas perbandingan kecepatan Allah dengan malaikat dalam menyampaikan wahyu, di mana Allah menggunakan sinar yang kecepatannya 300.000 km per detik, sedangkan malaikat menggunakan kendaraan yang kecepatannya 300 meter per detik. Jadi jauh kan? Sekarang ada yang perlu kita coba ungkap dalam Al-Quran. Peristilahan yang sering sudah menjadi sudah menjadi seakan-akan salah jadi benar gitulah. Yaitu peristilahan dalam Al-Quran ada istilah qalbun, sadrun, aqidah. Di Quran terjemah atau di terjemahan Al-Quran, ketiga istilah itu sering disamakan dengan pemahaman qalbun, hati. Sadrun kadang-kadang hati, kadang-kadang dada. Aqidah juga diartikan dalam terjemah hati. Sehingga tatkala ada istilah saya merasa sakit hati ke sini nih, diperagakan. Saya merasa sakit hati dengan ucapan si A si B. Apa benar hati yang merasa sakit itu di sini? Atau saya mengucapkan bela sungkawa dari lubuk hati yang paling dalam. Di mana adanya hati? Lubuk hati yang paling dalam itu di mana sih adanya? Lubuk hati yang paling dalam. Gak diistilahkan ke sini. Kemudian ada lagi istilahan. Hati saya tidak menerima dengan ucapan-ucapan dia. Hati saya tidak menerima dengan ucapan-ucapan dia. Kan ucapan itu didengar melalui ini telinga. Kemudian diolah di otak. Oh, yang tidak menerima jadi hati di sini. Saudara hadirin sekalian, kalau qalbun diartikan hati dengan diisyaratkan ke sini, sadrun juga hati, aqidah juga hati, bahkan sadrun kadang-kadang dada. Ini akan bertentangan dengan ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang qalbun, sadrun, aqidah. Kalau diisyaratkan hati itu ke sini. Karena hati yang di sini secara biologis alat untuk menyaring
racun-racun dalam darah. Jadi hati secara biologis, hati yang di sini itu fungsinya alat untuk menyaring racun-racun yang ada dalam darah. Salah satu fungsinya hati yang ini. Jadi hati yang di sini tidak berfungsi untuk, ya sebutlah memahami, tidak berfungsi untuk berpikir, enggak hati yang di sini. Bahkan hati yang di sini kalau sakit, hati yang di sini yang biologis, kalau sakit itu kan bisa dicangkok. Ada orang hatinya dipotong, dicangkok. Dia berpikirnya masih sehat. Padahal hatinya sudah dicangkok dengan hati orang lain. Kalau hati yang di sini, sementara dalam hadis saja, ada hadis yang menyatakan fil jasadi mudghatun idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Seringkali para ajunan kiai itulah fil jasadi mudghatun, dalam jasad itu langsung diterjemahkan ada mudghah. Mudghah itu ada yang mengartikan segumpal daging, ada yang segumpal darah. Padahal mudghah itu dalam hadis akan diterangkan. Kenapa kok kita lebih mendahului dari apa yang akan diterangkan? Dinyatakan tidak saluhat salah jasadu kulluhu. Apabila mudghah itu sehat, sehatlah seluruh badannya. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Apabila rusak, rusaklah mudghah itu seluruh jasadnya. Ala ketahuilah wa ya qalbu. Mudghah itu adalah qalbun. Jadi qalbun mudghah itu kenapa jadi segumpal darah, segumpal daging? Ya sekarang kalau qalbun itu dikatakan kalau sehat qalbunnya, orang sehat badannya, fisiknya semuanya, mentalnya. Kemudian dikatakan kalau qalbunnya itu sakit juga seluruhnya, berarti bukan qalbun yang hati di sini. Buktinya kalau hati yang di sini secara biologis sakit bisa dipotong, bisa transplantasi, bisa ditransplantasi. Kalau hati yang di sini, orang sudah dipotong hatinya, ditambah atau diganti dengan hati orang lain, pikirannya masih sehat, masih bisa berpikir. Berarti maksudnya kalau kolbun dipahami hati seperti yang ada dalam terjemah, dengan diisyaratkan ke sini itu tidak tepat. Tidak tepat. Bertentangan dengan fungsinya. Coba kita lihat sekarang. Di surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallun. Ini pernyataan Allah dalam surat Al-A'raf. Yang surat ini ada kaitannya dengan qalbun. Walaqad darra'na li jahannam. Sungguh banyak yang aku campakkan ke neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal ins. Banyak dari manusia dan jin. Lahum. Lahum. Bagi manusia dan jin itu qulubun. Mereka mempunyai qalbun. La yafqahuna biha. Tetapi kolbunya tidak dipakai memahami kebenaran yang datang kepadanya. Jadi kolbun itu di dalam ayat ini
alat untuk yafqahun, alat untuk memahami. Apa hati yang di sini bisa memahami? Hati yang di sini nggak bisa memahami. Dan fungsinya bukan untuk itu. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka jin dan manusia mempunyai qalbu la yafqahuna biha. Tetapi dengan qalbu yang mereka miliki tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah yang datang kepadanya. Walahum ayunun, mereka mempunyai jin dan manusia itu penglihatan. La yubsiruna biha. Tapi tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Walahum adzanun, mereka jin dan manusia juga mempunyai pendengaran. La yasma'una biha. Tapi pendengarannya tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran yang datang. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adallun. Bahkan lebih rendah lagi daripada binatang. Ayat ini menunjukkan qalbun itu alat untuk yafqahun. Alat untuk memahami. Jadi kalau qalbun dipahami sebagai hati yang ada di sini, bertentangan. Hati yang di sini tidak bisa untuk memahami. Kemudian juga kita lihat surat Al-Hajj ayat 46. Coba dilihat surat Al-Hajj ayat 46. Saudara sekalian, surat Al-Hajj ayat 46 Allah menyatakan, apalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wa adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Tipis sudur. Nah, ini mulai ini Allah tipis sudur. Apa mereka tidak berjalan di permukaan bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka mempunyai qalbun yaqiluna biha, yang dengan qalbun itu dipakai untuk berpikir apa yang ada di permukaan bumi itu. Ya. Lahum qulubun, mereka jin dan manusia mempunyai qalbu yaqiluna biha. Yang qalbu itu dipakai untuk berpikir dengan apa yang ada di permukaan di bumi itu. Ya. Walahum azanun, mereka juga mempunyai pendengaran, la yasma'una biha. Tapi tidak dipakai untuk mendengarkan apa yang sampai kepada mereka itu kebenaran. Ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Mereka itu jin dan manusia bukan buta penglihatannya, walakin ta'mal qulub. Tetapi yang buta itu qalbunya. Nah, tentu yang dimaksud buta penglihatan dengan buta qalbun beda. Kalau buta penglihatan ya nggak melihat. Kalau ta'mal qulub artinya qalbunya tidak bisa menerima kebenaran. Artinya qalbunya tidak bisa memahami kebenaran. Di sini jadi qalbun di sini alat untuk yaqilun. Kalau di sini di surat Al-A'raf alat yafqahun untuk memahami. Kalau di sini alat untuk yaqilun, untuk berpikir. Nah, jadi jelas yang qalbun itu bukan hati yang di sini. Jadi terjemahan dalam terjemah itu tidak tepat. Oh, hati itu. Kemudian saudara-saudara, kita melihat sekarang di surat surat 50 ayat 37. Surat 50 ayat 37. Akan buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid.
Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya apa yang dalam Quran itu la dzikra, peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi yang mereka mempunyai qalbun. Coba sekarang ada peringatan, ada nasihat. Nasihat dan peringatan itu bisa dipahaminya oleh apa? Bukan oleh hati ini. Nah ini. Inna fi dzalika la dzikra. Ini ada Al-Quran itu. Ada peringatan-peringatan. Liman kana lahu qalbun. Bagi yang ada padanya qalbun. Jadi qalbun itu alat untuk menerima peringatan. Alat untuk memahami peringatan. Alat untuk memahami nasihat. Qalbun itu. Coba aja sekarang kita pakai mobil. Kita melihat ada perboden. Sudah dilihat ada perboden, kita paham. Itu tidak boleh lewat ke sana. Hati ini atau ini? Ini nih. Yang memahami itu perboden tidak boleh lewat ke sana. Ini di sini. Qalbun. Jadi qalbun itu menurut Quran bukan hati. Sekarang kalau bukan hati, di mana letaknya untuk menetapkan? Kita lihat surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 12. Surat 8 ayat 12. Lihat surat 8 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Fadribu fawqal a'naq, fadribu minhum kullabanan. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Aku masukkan kepada kolbu-kolbunya orang kafir ar-ru'ba, rasa takut. Oh. Aku masukkan kepada kolbu-kolbunya orang kafir rasa takut oleh Allah. Fadribu fawqal a'naq. Fadribu di sini bukan fadribu pukul. Fadribu fawqal a'naq. Perhatikanlah fawqal a'naq. Apa yang fawqal a'naq? Gagasan pokok ayat ini adalah berbicara tentang kolbun. Fadribu fawqal a'naq. Perhatikanlah kolbu itu ada di atas unuk. Ini unuk ini. Fadribu minhum kullabanan. Perhatikanlah pula mereka sidik jarinya manusia tidak ada yang sama. Ayat ini menunjukkan bahwa kolbun itu adanya di atas unuk. Artinya ini udah mulai masuk ke kesimpulan. Karena kolbun itu alat untuk memahami, karena kolbun itu alat untuk berpikir, kemudian adanya di atas unuk berarti otak. Nah, menyimpulkan ayat itu atas dasar logikanya alat yang berfungsi untuk berpikir, berfungsi untuk memahami, yang adanya di atas unuk berarti otak. Dan ketemu kolbun itu otak. Kenapa kolbun jadi hati nurani? Sehingga ada hati nurani, ada akal. Wah, boleh. Ada pikiran. Jadi saudara-saudara, secara singkat, kata-kata kok ayat-ayat tentang kolbun itu banyak. Ada 120 ayatnya kurang lebih. Ini disingkat aja, dicari itunya. Jadi kolbun itu ternyata otak. Nah, kemudian di surat Al-Isra ayat 13. Wa kullu insin alzamnahu ta'irhu fi unukihi wa tukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansur. Setiap amal perbuatan manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya di atas lehernya, di otak. Di otak. Yang nanti akan dibuka catatan amal perbuatan itu pada hari kiamat. Jadi yang mencatatkan amal baik, amal buruk itu di otak.
Jadi Allah pada otak manusia. Kalau dalam komputer itu apa? Menyimpan chip, gitulah. Makanya setiap manusia semuanya tercatatkan amal perbuatannya, baik buruk dimanapun, sedang dimanapun, nggak bisa ngumpet, nggak bisa ngumpet terhadap Allah, karena memang dibawa pada kepalanya dia, di otaknya dia, chip alat untuk merekam segala amal perbuatannya, yang nanti oleh Allah catatan yang rekam dalam chip itu akan dibuka pada hari kiamat di hadapan dia. Maka ayat Quran menyatakan, ya, pada ayat yang lain, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Nanti hari kiamat itu Allah akan memerintahkan baca. Iqra kitabaka. Silahkan kalian masing-masing membaca catatan-catatan yang ada kepada kalian. Yaitu yang di chip ini dibuka. Fa binafsika alaika al-yauma 'alaika hasiba. Pada hari itu kalian sudah menentukan nasib masing-masing. Jadi nggak ditimbang seorang orang pakai timbangan. Nah, sama baik sama yang buruk. Nggak begitu, udah otomatis. Allah buka catatan yang ada di otak kita itu di hadapan kita. Baca oleh Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Baca catatanmu kamu yang ada. Pada hari itu kalian telah menentukan nasib kalian masing-masing. Tinggal saya lebih banyak amal buruk umpama, saya lebih banyak amal baik, tidak tinggal melihat. Maka kata Allah, hari itu kalian sudah menentukan nasib masing-masing. Luar biasa. Bukan catatan yang dibuat oleh Raqib Atid. Yang dipahami selama ini yang mencatatkan amal baik, amal buruk itu Raqib dan Atid. Di kanan dan di kiri. Dalam Al-Quran Raqibun Atid itu bukan nama malaikat. Raqibun Atid itu pencatat yang maha benar. Siapa pencatat maha benar? Ya Allah. Allah yang mencatat amal baik, amal buruk, segala rupa aktivitas kita sudah ada oleh Allah, disimpan di dalam otak kita. Ya, kalau di dalam pesawat itu black box lah. Kalau pesawat jatuh cari black box-nya. Human error atau ini apa? Mesin. Jadi kerusakan mesin atau kesalahan manusia. Itu di black box nanti dibaca. Sama kita seperti itu nanti di hadapan Allah. Allah bukakan catatan kita masing-masing. Tinggal melihat, wah saya banyak. Ya sebut saja banyak jahatnya, banyak dosanya. Ketimbang amal kebaikan. Dia sudah menentukan nasib masing-masing. Saudara-saudara, jadi otak itu merupakan, di otak itulah direkam amal perbuatan manusia. Allah simpen alat di situ dari amal perbuatan baik maupun buruk. Saudara-saudara sekalian, nah seperti ini nih, surat Al-Baqarah 97. Jadi tadi di qalbun itu Allah masukkan rasa takut. Kemudian qalbun itu fungsinya untuk berpikir. Kemudian qalbun itu fungsinya untuk memahami. Kemudian di sini nih Al-Baqarah. Al-Baqarah 97. A'udzubillahi minasyaitonir Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah saddiqal lima baina yadayhi. Qul man kana aduwwan li Jibril. Siapa yang Tuhan memusuhi Jibril? Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Semua Jibril itu yang memasukkan
wahyu kepada qalbika. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu dimasukkannya ke kolbu. Jadi kolbu itu alat untuk menerima wahyu. Jadi di kolbu itu alat untuk menerima wahyu. Jadi wahyu itu diturunkannya kepada kolbun. Kemudian pada ayat lain diangkat. Waktu datang orang-orang Arab ayat Arab Badui datang ke Rasul, surat Al-Hujurat. Qala al-arabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Qala ma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Kata Rasul, kalian belum beriman, walakin aslamna, baru ngaku doang, itu Islam. Iman itu adanya di qulubikum, pada kolbu kalian. Jadi kolbu itu tempat menyimpan keyakinan. Kolbun yang otak tadi tempat menyimpan keyakinan. Di keyakinan itu adanya di kolbun. Di otak yang namanya kolbun. Nah saudara-saudara, kemudian di surat 26 ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakunu minal mundirin. Nazala bihi ruhul amin. Turun. Bihi ruhul amin. Jibril dengan wahyu. Ala qalbika. Kepada kolbumu. Jadi wahyu itu turunnya kepada kolbun. Otak bagian kolbun. Jadi kolbun itu, balik lagi. Otak. Kolbun itu otak bagian untuk memahami, untuk berpikir, adanya rasa takut. Di kolbun itu, ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Aku masukkan rasa takut kepada kolbu-kolbunya mereka orang kafir. Itu bantuan dari Allah kepada pasukan kaum muslimin saat perang dengan jumlah yang tidak berimbang. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 74. Akan dilihat Al-Baqarah 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw asaddu qaswah. Saat orang tidak mau lagi menerima kebenaran, saat orang tidak mau lagi menerima petunjuk, maka Allah jadikan kolbunya keras. Summa qasat qulubukum. Kemudian Allah dibikin kolbunya menjadi keras. Wahya kal hijarah. Seperti kerasnya batu. Au asyaddu qaswah. Lebih daripada itu. Wa anna minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar. Sedangkan dari celah-celah batu masih bisa keluar air. Kan air suka ada keluar dari celah-celah. Tetapi kolbu manusia kalau sudah tertutup dengan kebenaran, kata Allah lebih keras daripada batu. Artinya udah tertutup, nggak mau menerima kebenaran. Sehingga dianggap seolah-olah lebih keras daripada batu. Tertutup kolbunya. Di masyarakat ada pemahaman yang dari terjemah itu. Hatinya sudah keras, hatinya keras seperti batu. Nah, bukan hati, kolbu, otaknya keras seperti batu. Karena tidak mau menerima lagi kebenaran. Itu Allah yang membuat jadi tertutup dari kebenaran. Nah saudara-saudara sekalian,
Tentang kolbu ini banyak ayat-ayat yang menerangkan fungsinya. Ya. Seperti surat At-Taubah ayat 117. Surat An-Nazi'ah ayat 8. Ali Imran 151. Itu berbicara tentang kinerja kolbu. Al-A'raf ayat 100. Surat Yunus ayat 74. Surat Al-Hajar ayat 12. As-Su'ara ayat 200. Banyak. Karena ada 120 ayat yang berbicara kolbun. Jadi kolbun itu diterangkan dalam Al-Quran. Semuanya menunjukkan bahwa kolbun itu adalah otak. Dan kalian selanjutnya ada di dalam salah satu para peneliti